Sekarang kita akan mengupas kisah Sunan Bonang, salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Seorang ulama sufi, pendidik, sekaligus seniman yang sangat berpengaruh. Sunan Bonang, mari kita telusuri jejak dakwah beliau yang penuh kebijaksanaan, kreativitas, dan keikhlasan. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi di daerah Tuban, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu wali utama dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Darah bangsawan dan keilmuan mengalir dalam dirinya. Dari kecil, ia telah mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya. Tak hanya itu, ia juga belajar kepada ulama-ulama besar di luar Jawa, termasuk di pesantren Ampel Denta, dan bahkan sempat menimba ilmu di Kesultanan Demak dan wilayah seberang seperti Pasai. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang sufi. Ajaran tasawuf sangat membentuk pendekatan dakwahnya. Ia memadukan ilmu fikih, akhlak, dan tasawuf dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat Jawa yang masih sangat lekat dengan budaya Hindu-Buddha. Ia sangat menekankan pentingnya pemurnian akidah, tetapi tanpa mencela budaya lokal. Justru ia menyerap unsur-unsur budaya tersebut sebagai jembatan untuk memperkenalkan Islam dalam banyak hal. Ia mengikuti pendekatan Wali Songo lainnya, bijak, fleksibel, namun tetap teguh. Salah satu ciri khas dakwah Sunan Bonang adalah penggunaan seni dan budaya. Ia terkenal sebagai pencipta lagu-lagu tembang Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu tembang terkenalnya adalah Tombo Ati yang masih sering dinyanyikan hingga kini. Ia juga mengembangkan gamelan sebagai media dakwah. Dengan menyesuaikan lirik dan irama, ia menyisipkan ajaran tauhid, akhlak mulia, serta pentingnya ibadah. Sunan Bonang sering berdakwah di daerah pesisir utara Jawa, seperti Tuban, Lasem, dan sekitarnya. Ia mendirikan pesantren dan mendidik para santri dari berbagai kalangan. Sunan Bonang juga berperan penting dalam mendukung Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia menjadi penasehat spiritual bagi Raden Patah dan mendukung upaya pembentukan pemerintahan Islam yang adil. Pandangan politiknya sangat moderat. Ia mendorong pemimpin agar adil dan dekat dengan rakyat. Ia menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kesempatan untuk menumpuk kekayaan. Karena perannya, Sunan Bonang sering diminta pertimbangan dalam berbagai keputusan penting, termasuk dalam penyebaran Islam ke daerah-daerah baru. Selain berdakwah, Sunan Bonang juga dikenal sebagai penulis dan penggubah sastra. Ia menulis dalam bentuk suluk, seperti suluk Bonang yang berisi ajaran moral dan spiritual dalam bahasa Jawa kuno bercampur Arab. Suluk ini menjadi pegangan banyak santri di masa itu dan diwariskan hingga kini. Gaya bahasanya indah, syarat makna, dan menunjukkan kedalaman ilmu. Warisannya bukan hanya berupa fisik, tetapi juga nilai-nilai Islam yang berakar kuat di masyarakat Jawa. Ia mewariskan metode dakwah yang damai, merangkul, dan menghormati budaya. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di kota Tuban, Jawa Timur, dan makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Meski jasadnya telah tiada, jejak dakwahnya tetap hidup. Ajaran dan pendekatannya menjadi teladan bagi para dai, ustadz, dan guru agama hingga zaman modern. Sunan Bonang adalah contoh ulama sejati, alim dalam ilmu, halus dalam pendekatan, dan bijak dalam berdakwah. Ia adalah bukti bahwa Islam bisa menyatu dengan budaya tanpa harus kehilangan kemurniannya. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berdakwah, dan mencintai warisan Islam di Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.